Alhamdulillah tadi kami tim kuasa hukum, saya perkenalkan di sini ada Mbak Aya, kemudian ada Pak Yasena, tapi Pak Yasena lagi, iya lagi, oke. Kami tadi 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham membersamai Mas Roy atau mendampingi Mas Roy untuk pemeriksaan terkait dengan laporan kepolisian Mas Roy terhadap seseorang yang nanti dijelaskan oleh Mas Roy siapa saja orangnya, siapa orangnya itu yang dimaksud. Dan tadi laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham, dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, ya, yang diduga palsu terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut. Alhamdulillah tadi 23 pertanyaan ya Mas Roy ya. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Dari jam 10 atau jam 11 pagi ya. 11 pagi. Nah, ternyata hari ini juga terkonfirmasi lewat beberapa media online bahwa seorang pelapor atas nama Bil Fakih ternyata juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya kemarin Mas Roy, dan kemudian mengkonfirmasi LP-nya terhadap, nah ini, terhadap apa yang beliau tulis, maling teriak maling, yaitu terhadap dokter yang diduga palsu itu. Dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber bahwa LP-nya terus berjalan, ya. Bahkan Polda Metro Jaya sudah jauh lebih progresif dalam menindaklanjuti laporannya Bil Fakih, sudah memeriksa Universitas Mataram, sudah juga memeriksa Universitas Brawijaya, kemudian Dikti, tinggal cuma satu yang belum diperiksa Mas Roy, yaitu mendatangi Universitas Yamaguchi Jepang. Dan itu kalau sudah dilakukan, mungkin segera akan naik tahap penyidikan. Dan laporannya Mas Roy hari ini juga, insya Allah mudah-mudahan juga akan ditindaklanjuti dengan serius karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya antarkan. Selanjutnya, Mbak Aya, silakan memberikan sedikit pengantar. Ya, ini luar biasa. Singa betina kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan YouTuber, TV semuanya, dan teman-teman yang membersamai kita semua dalam perjuangan, dan terus kita bersama terus dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Wabil khusus hari ini Mas Roy, seperti yang tadi diutarakan oleh rekan saya, bahwa melaporkan saudara Resmond untuk perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan di mana dia melakukan memberikan keterangan palsu terhadap hal-hal yang semestinya tidak beliau nyatakan. Jadi semuanya yang beliau laporkan itu kita bantah dan kita klarifikasi hari ini. Untuk seterusnya Mas Roy mungkin akan lebih jelas memberikan keterangannya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. terima kasih ya lawyer saya yang luar biasa hebat, Mas Abdul Ghafur Sangaji, dan juga Ibu Soraya. Tadi juga bersama saya Pak Yasena ya. Dan ini yang terus mengawal semua kasus. Kenapa saya harus melaporkan saudara Dr. Eng Resmond Asiolan Cianper Eng ya, atau zombie itu ya. Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah. Dia sudah membuat surat kematian, ya mestinya nggak perlu lahir lagi. Ternyata ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa mohon tolong dipegangin. Ya. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah? Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora. Dan kemudian kesalahan itu sudah selesai
ya dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu, ya, dan itu sudah dulu saya pernah digugat oleh tiba-tiba ada siapa yang sukanya ...2016 bahkan 2014 dia baca. Dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi. Itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya. Sampai mengatakan saya membawa pulang sebagainya. Ini jahat. Dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami fitnah dan juga 438. 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan di bawah 5 tahun. Nah, makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia termul saling gembira mengglorifikasi ini. Kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Nah, padahal yang namanya maling itu dia, ya. Dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bil Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa meneriaki orang lain maling gitu loh. Dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu gitu ya. Nah, jadi tadi alhamdulillah benar kata Mas Gafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semuanya. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya ya. Kemudian juga ada putusan. Nah ini penting banget nih. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Dan bahkan yang menarik ini ya, saya juga menyampaikan ternyata termul yang iseng dengan kasus saya yang lama ini dan sudah selesai itu nanti bukan hanya respon. Bahkan ada seseorang, saya belum tahu siapa, tapi saya insya Allah nanti akan diberitahu oleh teman di Polda Metro, didampingi oleh seorang yang ngaku-ngaku kuasa hukum tapi sebenarnya sudah dicabut basnya. Siapa dia? Yang naik di atas meja. Nah, Oiwobo ya. Jadi Oiwobo ternyata pernah mendampingi tahun lalu itu, mendampingi seseorang yang melaporkan saya dengan tuduhan saya melakukan penggelapan terhadap aset Kemenpora. Alhamdulillahnya justru saya diberitahu oleh Polda Metro. Polda Metro sudah meng-cross check ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu semua tidak ada. Bahkan tidak ada penggelapan. Bahkan kasus itu ternyata sudah selesai dan diakui oleh Kemenpora itu dulu pernah ada salah administrasi dan mereka mengakui kalau sudah selesai kasus. Jadi nanti bukan hanya respon. Ya, ini peringatan saya. Bukan hanya respon yang kemudian akan kami laporkan, tapi juga si pelapor itu tentu akan kita tuntut balik. Karena dia sudah membuat ya pelaporan palsu kalau ini. Laporan palsu terhadap diri saya. Jadi selain dari bukti putusan pengadilan negeri, ada juga 8 screen capture dari statement dari si Omon itu, dokter palsu itu ya. Tapi waktu itu dia belum pakai kacamata hitam, belum. Ya. Sekarang kan gayanya gaya kacamata hitam, ya kan. Jadi dia waktu itu belum pakai kacamata hitam. Jadi itu ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya gugatannya PMH di Jakarta Utara. Ya, hari ini sebenarnya saya juga sudah jalan laporan saya terhadap orang itu. Orang yang membuat persangkaan palsu, menempatkan keterangan palsu dalam akte pelaporannya. Ya, namanya
inisialnya L. Alias siapa? Lah, lucu mana. Tapi karena sudah terlalu sore, ya, kemudian tadi teman-teman dari Polda bilang ya di reschedule. Gak apa-apa, saya ngelapor, ya gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tunggu saja, ya, terhadap orang-orang yang kemarin cuap-cuap, ya, kicau-kicau mania itu. Nah itu, ya, kemudian akan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua yang membersamai selama ini di bawah komando Bu Mary, ya, KNPRI, dan juga ada forum aksi, ya. Kalau ada RM juga terima kasih, ya, dan juga bapak-bapak dan semua media yang ada. Jadi orang yang menuai angin, ya, itu akan menabur badai. Ya, jadi Omon, ya, kau akan end game. Nah, ini betul lama nih. Omon end game. Ya, ya. Pakar tak lulus S3. Nah, itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kita sekalian ya mengkonfirmasi video yang diupload oleh Mon itu isinya itu full dengan hoax. Mau tahu, mau buktinya nggak? Nih ada yang bisa jadi bukti nih. Mana Bang Ian? Mana Bang Ian? Bang Ian mau nggak jadi bukti nih? Yang sampai videonya khusus diupload oleh Rismon. Dibilang semen lepen. Terus katanya pembela kebenaran, rupanya bisnis APEM. Katanya begitu, dia ngomongnya begitu. Jadi kalau seorang peneliti, makanya saya nggak jamin ya bahwa Rismon itu benar sebagai seorang peneliti atau akademisi. Nggak ada loh orang yang mempertaruhkan kehormatan dia dan merendahkan dirinya dengan konten-konten yang seperti itu gitu loh ya. Apalagi konten-konten hoak yang menyatakan bahwa emak-emak itu dibayar 100.000. Bener gak nih? Ada yang dari Solo, gue cuma nanya doang, dari Solo dibayarin gak? Tidak sama sekali. Oh. Uang pribadi Tuh. dan mandiri. Dengar tuh Bang Rismon. Tuh, ibu-ibu ini, ibu dibayarin gak 100.000 tiap hari? Enggak ada lah. Sekarang saya tanya Bang Rismon, kalau kita dibayar 100.000, kita udah berjuang ini 2 tahun. Kalian siapa yang mau bayar? Ya, kali segini banyak orang 100.000 kali 2 tahun. Emang kita sekali 2 kali turun kan ngeliat kita terus, betul nggak? Berarti pemirsa jangan sepenuhnya diterima omongannya si Omon-Omon karena itu udah bener-bener palsu kok sesuai dengan dia punya titel dan ijazahnya, betul ya? Iya, makanya kita cuma berharap jangan sampai ada akte kematian palsu yang kedua lah. Ya, ketika ada tagihan, waduh, akte kematian palsu yang keluar, jangan sampai seperti itu. Dan kita sebagai seorang yang bermartabat tidak akan mengeluarkan statement-statement yang nggak jelas seperti Omon-Omon. Kita tolak statement hoak Omon, setuju? Jangan sampai ada lagi, karena apa? Hari ini, Bang, hari ini laporannya untuk Rismon ya? Ya, hari ini Mas Roy ke Polda adalah dalam rangka pemeriksaan laporan Mas Roy untuk Rismon. Jadi tunggu aja panggilan, betul? Kita tunggu di pengadilan, betul? Masih ke pengadilan kan? Nah, hidup Mas Roy! Hidup Dr. Tifa! Allah Akbar! Allah Akbar! Itu. Ketawa lagi. Banyak ketawa lagi. Ayo lipat lagi. Pegel katanya. Bukan pegel. Kenapa ya bingung?
Gofar, akhirin dulu Bang. Biar pemirsa tidak kabur Bang. Bang, Ya, Bang Usnul. Bang Gofar tadi di dalam apa aja yang disampaikan, ditanya-tanya. Terus Mas Roy hari ini didampingi berapa advokat? Untuk Mas Roy didampingi berapa advokat hari ini? Nggak di depan aja, Bang. Lagi sholat. Mas Roy sholat. Kita masih menunggu Mas Roy. Ibu-ibu itu mas. Siapa? Iya, nggak di komen sekarang pun masih. Udah membelakangnya. Tiap kita ada gini katanya di Menyisihkan uang belanja ibu-ibu. kita bukan pengangguran. Kita ini bohir kita. Allah Subhanahu wa taala. Bohirnya Allah Subhanahu wa taala. Bohir, bokir. Iyalah ya. Pokoknya kalau untuk pergerakan dan perjuangan free semata-mata mencari ridhonya Allah. Ya, gitu aja. Dengerin tuh. Aduh kalian ini. 100.000 nggak ada namanya. Kalau kalian mungkin ya yang di apa? Yang cuma di medsos doang ya. Cuma bisa ngomong. Begitu dia komen 100.000, nah dia dapat duit tuh. Tuh, Mbak Uri. Nggak ada. Nggak ada namanya 100.000, nggak ada namanya bohir. Bohirnya hanya satu, Allah itu aja. Dan datang dari Solo ke Jakarta mendukung Pak Roy juga Bu Tifa membersamai perjuangan ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan dengan niatan tulus ikhlas mencari ridhonya Allah, independen dari uang sendiri, ngumpulin sendiri, dan untuk bergerak untuk perjuangan membersamai teman-teman yang ada di Jakarta. Itu aja sih. Bismillah, semoga barokah perjuangan kita. Ya. Ada apa? Oh, Mas Roy dulu. Dalam Pak Roy itu dalam rangka melaporkan si Rismon yang memang mulutnya itu memang harus di plester ya. Itu sudah tidak seperti orang yang akademisi, seperti saya melihat itu seperti orang perapatan, jadi ngawur ngomongnya, sebar hoax, sebar fitnah. Bisanya kapasitasnya seperti itu. Jadi kita nggak usah ngimbangin orang-orang yang seperti itu, tapi kita cukup melaporkan aja sesuai dengan prosedurnya aja. Itu. Ya, Bu Mary. Siapa ini? Ayo. Siapa? Apa? Tanya tuh. Tanggapan terhadap Rismon. Gini, kalau Rismon memang ada tuduhan negatif terhadap emak-emak ini atau orang-orang yang dianggap memang militan, tapi dia tidak bisa menjatuhkan kita sebagai seorang pejuang. Tolong tunjukkan bukti datanya kalau memang ada apa. Tidak perlu ditanggapi, biar nanti waktu yang berbicara nanti akan seleksi alam. Yang benar akan menunjukkan kebenaran, yang salah akan terlihat kesalahannya juga. Seperti itu. Sudah 2-0. Anas Intermul sudah 2-0. Ya. Udah tinggal nunggu sidang aja dikit. Siapa lagi? Monggo. Ayo ibu-ibu ngomong lagi.
mungkin perlu di apa namanya dipahami lagi ya. Kami ini dari forum kampus seluruh Indonesia. Jadi kita ini berpendidikan, akademisi. Jadi itu tidak mungkin hanya dengan 100.000. Mikir ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga teman-teman. Mungkin kalau 100 miliar kita juga masih mikir, apalagi 100.000. Patut diingat itu. Terima kasih. Semoga dipahami. Nyanyi aja nyanyi. Mbak Mary nyanyi. Jangan. Kita mau ngisi lagi bahwa laporan hari ini pengacara Pucuk, Bang. Laporan Rismon hari ini tentang apa, Bang? Laporan Rismon tentang apa? Laporan untuk Rismon tentang? Oh, tentang penghinaan. Nah, gitu. Jangan sampai ada laporan berikutnya ya. Iya, mulutmu harimaumu loh, Mon. Dia berkoar-koar lagi. Kan ini orang baik. Tapi jangan dipancing gitu loh, Mon. Jangan sampai ada laporan berikutnya. Udah laporan Mas Irwan juga tentang Rismon juga kan? Irwan Arya. Iya, tentang buku, dia sebagai pembeli buku. Besok laporan lagi kita nih misal. Korban penipuan. Iya. Korban penipuan itu coba bayangin. Berarti 378 nih, 378. Iya kan? Aduh, banyak kali nih orang ya. Jangan-jangan memang dia ini nih kriminal. Kriminal yang dipasang diambil dari ini dari perempatan ya, perempatan pasar. Ya pasar pramuka. Jadi kita agak sedikit curiga lah dengan Bang Rismon ini ya. Karena dia selalu menggaung-gaungkan begini loh. Iya, saya kan selama setahun kan bersama mereka. Selalu ngomongnya itu seolah-olah dia sangat kenal sama kita. Artinya selama setahun itu dia tuh ditaruh buat ngamatin kita, betul nggak? Iya. Cuma sayang dia pakai kacamatanya beda. Ya, masa yang diomongin itu semuanya ya omon-omon gitu loh. Jelas. Dari yang dibayar lah. Nah sekarang kita tantang Rismon untuk ya menunjukkan siapa itu yang dibayar. Ya. Yang katanya gini, kalau ada duit 100 juta, emak-emak itu bisa itu cuma dibayar 100.000 lah. 100.000. Iya, kalau 100 juta paling 2-3 kali demo doang ya dong. Lah kita berkali-kali demo sampai bertahun-tahun. Gak masuk dalam pikiran kita itu, Mon ya. Kemudian yang jelas kita berpendidikan semua di sini dan punya ijazah asli. Bagaimana dengan Bang Rismon? Tolong tunjukkan, terima kasih. Oh, ditantang lagi tuh sama Bu Etna. Mana tunjukkan itu ijazah Yamaguchi-nya. Jangan-jangan Tamagotchi. Kita benar-benar nantang, kita nggak perlu lah mau mau ngebantahkan siapa yang ngomong dia harus ngebuktiin, betul nggak? Siapa yang tuh, tolong tunjukkan di mana Rismon melihat kalau emak-emak dibayar 100.000. Emaknya Roy ya, ingat kalau emak-emak yang di sono di tempat lain kita nggak tahu, benar nggak? Kayak yang kemarin, maaf ya, yang kita ngelihat di medsos ada demo yang dapat kuali gratis, dapat 100.000. Itu beda sama kita. Bobrok ya. Itu beda sama kita. Jadi kita bukan mama yang seperti itu yang bisa diambil di mana gitu, dijanjiin 100.000, dikasih penggorengan, itu kan ya happy aja dikasih gitu ya, cuma buat berdiri. Kalau kita enggak, ya kita tulus, tidak ada niatan untuk cari duit di sini, betul? Betul. Punya akal sehat yang jelas. Oh, punya akal sehat. Sekarang pun saya lihat Anda itu udah nggak berani memandang loh. Tiap kali Anda posting selalu pakai kacamata. Itu artinya orang yang sudah nggak berani menatap. Takut. Komennya di off. Komen. Kalau komen udah di off itu namanya cemen. Iya, kacamata hitam. Secara psikologi itu artinya Anda tidak berani melihat gitu loh.
Atau juga stres mungkin dalam tekanan. Iya. Statementnya itu Tentang ini gitu. disuruh apa targetnya Rismon itu untuk nyerang kita itu bukan juga dapat masukan dari pemujanya itu. Pemujaan dari Solo. Iya. Ada skenarionya mungkin. Iya, ada skenarionya diatur sehingga pikirannya itu hanya untuk nyerang tanpa data, tanpa bukti, tanpa fakta. Langsung nyerang aja. Kalau kita mau mak ini yang kemarin sempat difitnah, ya katanya ini, kata itu yang hoax. Kalau kita melaporkan seperti Pak Roy pra-peradilan ya bisa sebetulnya kita. Ya, tapi lanjut, kita tidak mau dipecah belah, fokus kita dalam sidang-sidang ini, baik itu sidangnya Pak Roy, baik itu sidangnya Bu Tifa. Kita tetap maju terus, pantang mundur, biarpun kamu omong di luar sana berkoar-koar, tebar fitnah, ibarat kata anjing menggonggong, kafilah berlari kencang, gitu aja ya. Sepakat toh? Monggo, siapa lagi? Nah, jadi kita sebagai perempuan sekarang mau minta nih kepada istrinya si Monmon. Bu Vivi itu Bang Rismon dijaga. Kan kemarin Anda RJ karena takut di penjara. Jangan sampai muncul ini lagi kasus-kasus baru, ya kan? Kemarin kan Anda udah menyerah karena takut suami Anda di penjara atau istri Anda di penjara, betul kan? Nah, tapi jangan ini lagi gitu loh, ngaco gitu loh. Nanti muncul asal-pasal baru, ya kan? Fitnah Anda itu sangat keji gitu loh. Fitnah Anda sangat keji, kalau bahasanya Mas Roy, jahat gitu ya. Iya, jadi jangan begitulah. Kita saya nggak susah sih kalau nganggap dia saudara lagi. Kalau dulu iya kali ya, kayaknya dia benar gitu ya. Ternyata sekarang ocehan Anda itu tidak berguna gitu loh. Isinya pun bener-bener cuma omon-omon, cuma nyari viewer gitu loh. Kenapa nyari viewer ya? Komennya Anda matiin, ya kan? Kemudian Anda pakai kacamata hitam kayak yang nggak pede gitu loh ngadepin orang. Itu kan secara psikologis kelihatan sekali bahwa Anda nggak tahu ya apa disuruh atau apa gitu ya, didesain hari ini kamu ngomong ini Mon, besok kamu ngomong ini Mon gitu ya. Iya. Sebenarnya sudah dibayar. iya, sebenarnya kita juga nggak mau senggol-senggol sih, ngapain ya nyari ini. Cuma karena Anda menyenggol bahwa kita dibayar, oh sorry. Sekarang silakan Anda buktikan kalau memang kami dibayar, ya. Buktikan dengan slip transfer, kasih ke kita, oke? Foto. Dengan foto. Ya. Mak Roy ya, jangan Mak Merah. Kita Mak Roy CS, Mak yang membersamai Pak Roy dan Bu Tifa mencari keadilan dan kebenaran. Kita itu adalah mak independen dengan berkarya, dengan berjuang dan pakai uangnya kita masing-masing tanpa mencari belas kasihan ataupun mencari bohir, tapi kita hanya tulus ikhlas membersamai perjuangan Pak Roy, Bu Tifa, dan kamu si Omon yang ada di luar sana. Saya tahu kamu mempunyai etika yang buruk, menyerang kami sebagai mak-mak pejuang yang selama ini membersamai Pak Roy juga Bu Tifa, dapat masukan apapun dari luar, dari sana, bahwa narasimu dan yang telah kamu konsep memfitnah kami. Kalau ada hal-hal fire yang negatif, saya tahu yang ngasih masukan kamu itu siapa, baik itu orang dalam sendiri maupun dari luar. Saya tahu nanti ibarat bahasa Jawa, becek ke titik olo ketoro. Yang benar akan menunjukkan kebenarannya, yang salah akan terbukti kesalahannya. Nanti akan seleksi alam bahwa yang memfitnah kami, yang memberikan narasi negatif pada kami mak-mak yang membersamai Pak Roy juga Bu Tifa, nanti akan mendapatkan imbas dari kejahatan dan ketololan kalian. Gitu. Ya. Jangan sampai nanti pas ijazahnya terungkap Anda di sel. Anda yang cuma ngikut-ngikut Anda yang kena gitu ya. Kalau kita ngelihat
kedatangannya Bang Rismon ini sekitar bulan Desember 2024 yang tiba-tiba meneliti tentang skripsi. Waktu itu dia bersama Vivi istrinya datang ke UGM dan mendapati bahwa skripsinya Jokowi itu sangat berbeda. Halaman depan, halaman pengesahannya, ketikannya sangat berbeda dengan halaman isi.